Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada tutorial untuk siswa dalam asesmen kompetensi siswa Indonesia tahun 2020. Pertama-tama silahkan login menggunakan username dan password yang didapatkan dari madrasah. Dari madrasah ya. Nah, ini misalkan saya akan login sebagai siswa. Nah, bagaimana cara loginnya? Silahkan setelah dimasukkan username dan password, klik masuk di sini. Ketika berhasil, nanti Anda akan dialihkan ke halaman seperti ini. Kemudian silakan di sini ada keterangan, mohon dibaca keterangannya. Mohon Anda mengerjakan setiap literasi dengan bersungguh-sungguh seperti itu ya. Baik, selanjutnya setelah masuk ke halaman seperti ini, kita mulai kerjakan literasi pertama. Jadi di sini Anda akan mendapatkan dua literasi yang di random ya, secara acak. Kemudian Anda baru bisa melanjutkan ke literasi kedua setelah Anda menyelesaikan literasi pertama seperti itu. Baik, di sini kita akan masuk ke mengerjakan untuk literasi pertama. Kita klik di sini untuk mulai mengerjakan literasi pertama. Klik. Nah, di sini Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini adalah soal-soal, ada 20 soal. Pada halaman ini adalah pada ini ya, pada navigasi ini, navigasi soal. Kemudian di sini ada soal-soalnya. Ini adalah soal-soalnya, ini bagian soal-soalnya. Silakan diisi. Kemudian di sini adalah kamera, kemudian di sini adalah waktu yang akan Anda dapatkan, dan di sini adalah navigasi soalnya. Nah, di sini seperti ini. Jadi di sini Anda tidak bisa menyelesaikan literasi sebelum Anda melengkapi semua soal. Ini ada 30 soal yang belum Anda isi. Nah, kemudian kita akan coba selesaikan dulu menjawab setiap literasi ya, setiap pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kemudian di sini ada pilihan jawabannya. Silakan Anda pilih dengan cara centang. Misalkan di sini centang, di sini misalkan centang atau centang ya. Misalkan di sini akan ada pertanyaannya, rumah Sita terletak pada F9. Ini disesuaikan dengan ini. Kemudian apakah jawabannya benar atau salah, gitu seperti itu. Kemudian jika sudah berwarna hijau seperti ini, artinya Anda sudah menjawab ya. Di sini ada keterangan jika warna abu-abu itu belum menjawab, dan jika sudah hijau itu sudah dijawab. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Pak Sudin guru kelas 4 membuat potongan kertas huruf abjad dan angka bilangan tidak bulat dan angka pecahan. Nah, di sini pertanyaannya. Kemudian silakan pilih jawabannya. Ini adalah pilihan ganda. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah pertanyaan checkbox ya. Nah, di sini kita jawab pertanyaannya, misalkan jawabannya B seperti itu. Nah, ini langsung hijau. Kemudian selanjutnya kita klik nomor 3. Di sini ada pertanyaan, Joni menggunakan penggaris patah untuk ukur lebar telapak tangannya. Nah, di sini pertanyaannya berapa? Di sini kita bisa hitung ya, pertanyaan jawabannya berapa gitu kan. Berarti jawabannya adalah 5 cm ya. Situ seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, data yang terkumpul sebagai berikut. Nah, ini adalah pertanyaan mendata siswa ya, berapa siswa ini yang misalkan di sini ada, kita hitung saja ada berapa siswa. Di sini kalau kita hitung ada 47 siswa ya. Nah, kita masukkan jawabannya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan lagi. Pada sebuah angket pengamatan, 10 orang ditanya berapa kali mereka pergi ke supermarket pada bulan lalu. Hasilnya adalah, nah, pilih pilotnya berapa. Di sini adalah berarti jawabannya apa ya? Silakan adik-adik pilih jawabannya apa. Misalkan jawabannya A ya, misalkan ini. Nah, kemudian sini ada pertanyaan lagi. Di sini jenis pertanyaannya itu adalah multiple answer. Jadi adik-adik harus menjawab lebih dari satu jawaban. Nah, seorang siswa mencoba melakukan penimbangan menggunakan benda-benda bola, silinder dan lain-lain. Nah, di sini ada pertanyaan percobaan awal pada timbangan AB berisi bola silinder. Nah, ini pertanyaan jawabannya apa? Misalnya kita akan pilih ini, misalkan seperti itu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ketika kita selesaikan ujian, adik-adik tidak bisa menyelesaikan karena belum mengisi semua soalnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, pilihan ganda. Apa jawabannya? Misalkan jawabannya itu B ya, seperti itu misalkan. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan kembali. Apa misalkan pertanyaan jawabannya apa? Nah, misalkan di sini jawabannya diketik di sini misalkan 7 macam, dan yang merah muda itu berapa ya? Oh,
Oh, yang kuning itu berapa macam ini? Berapa tuh? 3 ya, 3 macam ya. Nah, kalau yang merah itu 4 macam. Nah, kemudian selanjutnya jika ada pertanyaan untuk pilihan ganda, silakan diisi. Misalkan jawabannya B ya. Nah, selanjutnya sampai selesai. Misalkan di sini jawabannya itu berapa ya? Berapa mililiter minyak salad yang Anda butuhkan untuk membuat 150 liter? Misalkan minyak salad ya. Minyak salad misalkan berarti jawabannya 150 liter ya. Misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada soal pilihan ganda, silakan Adik pilih di sini ya. Selanjutnya nomor 12 di sini pertanyaannya misalkan jawabannya 17 meter. Nah, di sini berapa tinggi tower yang pendek tersebut? Misalkan 2. Kemudian di sini ada pertanyaan, penguin berikut menghasilkan pelur berikut. Nah, misalkan jawabannya C misalkan. Kemudian diisi ini adalah jawaban short answer, jumlah penguin adalah misalkan 47. Kemudian selanjutnya silahkan dipilih, ini jenis pertanyaannya checkbox, jadi adik-adik harus memilihnya. Misalkan benar ini, misalkan seperti itu ya, salah seperti itu. Untuk poin keempat itu salah. Oke, selanjutnya ini adalah multiple answer. Jawabannya misalkan kita pilih 145. Kemudian nomor 17, Randi membuat dadu sederhana. Nah, ini bentuknya misalkan Paula 1, ya, tidak, iya, tidak, seperti itu misalkan ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, berapa banyak kotak yang harus digunakan oleh Monty untuk tahap keempat? Tahap keempat ya. Di sini misalkan 8 berapa kotak ya? Misalkan 3, 4, 5, 6. Misalkan 8 kotak. Jawabannya misalkan ya. Silakan diisi, disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Nah, di sini misalkan pertanyaannya, berdasarkan penawaran di atas, jika setiap roti bakar berisi satu pilihan yang tersedia, berapa macam menu roti bakar? Misalkan 3 macam. Pertanyaan nomor 21, misalkan kita ini pernyataannya apakah benar? Misalkan di sini apakah salah, apakah benar, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ketik jawabannya, misalkan berapa macam jenis roti? 3 macam, 4 macam misalkan jawabannya. Oke, selanjutnya di sini pilihan ganda, misalkan kita isi pilih. Kemudian di sini pilihan jawabannya kita pilih ini adalah menjodohkan. Nah, misal alasannya apa? Karena P dan Q adalah jenis persamaan, misalkan seperti itu. Selanjutnya ini adalah jawabannya berapa? Misalkan jawabannya 30, 60. Kemudian ini adalah pilihan ganda, berapa jawabannya? Misalkan 2B ya, kita ambil B. Kemudian 27, pilihan ganda, pilihan ini adalah ini multiple answer, mohon maaf, ini multiple answer. Kayaknya bagaimana bentuk hasil gabungannya? Misalkan kita pilih ini dan ini gitu ya. Selanjutnya nomor 28, ini adalah pilihan ganda. Wadah mana yang akan dibentuk? Misalkan ini kita pilih. Selanjutnya ini adalah persegi panjang manakah yang memiliki bayangan pecahan yang sama? Ini nomor 29. Ini misalkan seperti itu. Selanjutnya Mia membuat playlist dengan 2 lagu. Berapa total panjang playlist dalam hitungan detik? Misalkan 13. Oke, nah ini sudah selesai semua ya. Jadi kalau jika sudah selesai semua, silakan diselesaikan. Klik tombol selesai. Oke ya, akhiri ujian ini. Nah, adik-adik bakal dialihkan ke halaman literasi kedua. Literasi kedua, silakan di sini ada keterangan Anda sudah menyelesaikan literasi pertama pada 14 November 2020 pukul 16.14.3. Silakan klik tombol di bawah ini untuk mengerjakan literasi kedua. Nah, kita akan mengerjakan literasi kedua. Selanjutnya klik tombol mulai kerjakan literasi kedua. Nah, di sini pertanyaan kedua, ini literasinya mendapatkan literasi sains ya, literasi sains. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, literasi kedua. Misalkan sebutkan nama-nama hewan tersebut. Apa ya? Katak misalkan. Katak, kodok,
dan sebagainya ya. Silakan diisi dengan jawaban yang benar dan sungguh-sungguh. Silakan pertanyaan kedua, ini pilihan ganda jenisnya. Pada gambar jaring makan A dan B berada di habitat berbeda. Nah, silakan dipilih misalkan jawabannya B misalkan. Kemudian di sini ada pertanyaan kembali, jawabannya silakan dipilih misalkan A. Kemudian di sini ada pilihan ganda lagi nomor soal 4, misalkan jawabannya B. Nah, di sini adalah jawaban untuk isian 3 jenis ya. Tuliskan 3 sumber utama nektar. Apa saja? Misalkan air, gula, kopi, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan esai. Dalam tan apa yang dilakukan oleh lebah untuk menunjukkan jarak makanan di sarangnya? Lebah akan melarikan diri, misalkan. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Tahapan daur hidup yang dilakukan pada petani tunjuk nomor 2 misalkan. Ini adalah checkbox. Soal checkbox misalkan ketika masuk ke tahap 3 maka hal tersebut berarti benar. Ini misalkan ini benar, ini juga benar misalkan ya. Ini salah aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9 dengan jenis multiple answer di sini ya. Multiple answer. Di sini pilih sama adik-adik ini misalkan lebah, belalang atau apa gitu kan jawabannya, kupu-kupu gitu kan, seperti itu. Selanjutnya ini adalah multiple checkbox ya. Ini oksigen konsumsi ya. Misalkan jawabannya tidak, ya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor berapa? Nomor 11 ya. Di sini adalah tuliskan nama bahan hasil reaksi tersebut. Apa ya? Misalkan karbon dioksida. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah pilihan ganda ya, multiple choice. Mengapa bintang-bintang di malam hari lebih mudah diamati di pedesaan daripada di kota besar? Pilihannya adalah silakan dipilih misalkan bulan lebih terang daripada bintang misalkan. Oke, selanjutnya nomor 13. Di sini nomor 13, mengapa menggunakan teleskop menggunakan lensa berdiameter besar memungkinkan untuk mengamati bintang dengan kecerahan rendah? Kita pilih jawabannya misalkan ini ya. Oke, selanjutnya pilihan ganda lagi nomor 14. Apa yang terjadi pada air dalam gelas? Air akan horizontal atau air akan tutup sisi pertama? Air akan tumpah misalkan seperti itu. Selanjutnya dipilih lagi nomor 15. Apakah pendapat banyak ini dapatkan? Silakan jawabanmu. Ini penjelasan ya. Silakan esainya diisi misalkan jelaskan jawabanmu. Apakah pendapat banyak orang ini dapatkan? Ya, dapat dibenarkan dikarenakan kita bebas dalam berpendapat, misalkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini pertanyaan lagi, berikan satu alasan mengapa sumber air tanah mengandung lebih sedikit bakteri. Oke, dikarenakan sumber air tanah adalah murni hasil maksudnya hasil alam misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda apa ini? Gambar kayak seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana langkah membuat air lebih bersih? Bakteri air mati karena tidak bergerak, terjadi penambahan oksigen ke air, berikut ke dasar. Oke, bahan racun diuraikan misalkan seperti itu. Ini adalah multiple answer ya. Jadi adik-adik nanti milihnya lebih dari satu. Diabetes, muntaber, COVID-19 misalkan. Oke, selanjutnya ini adalah checkbox. Di sini adik-adik pilih misalkan benar, salah, benar. Jawabannya selanjutnya ini adalah multiple choice ya, pilihan ganda. Silakan dijawab dulu, dibaca terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian klik jawabannya. Oke, selanjutnya ini adalah multiple answer ya. Adik-adik lebih dari satu misalkan. Oke, selanjutnya kita tinggal berapa soal lagi? 8 soal lagi. Kita isi semuanya. Selanjutnya kita next. Nah, jawaban di sini adaptasi. Jelaskan mengapa terbentuk akar tersebut. Karena akar adalah hasil bumi misalkan ya. Adik-adik menjawabnya, silakan pendapat adik-adik sendiri.
Oke, selanjutnya ini adalah pilihan ganda. Oke, kita pilih di sini. Kemudian di sini kita akan memilih checkbox lagi, benar atau salah. Benar, salah, salah. Oke, selanjutnya lagi gandum misalkan. Kita ini ada multiple choice ya. Kita pilih 3 aja. Oke, selanjutnya nomor 27 ya. Kita isi jawabannya. Jelaskan proses adalah proses daripada hasil yang akan kita dapat dari usaha kita. Misalkan seperti itu. Adik-adik silahkan menurut adik-adik ya, menurut adik-adik sendiri ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah pilihan ganda. Kita jawab B misalkan. Tinggal 2 soal lagi, luar biasa. Tinggal 2 soal lagi kita isi. Sebutkan angka yang menunjukkan tumbuhan monokil 8 misalkan. Sebutkan angka yang menunjukkan tumbuhan dikotil 3 misalkan. Sebutkan angka yang menunjukkan tumbuhan berbiji terbu 8 misalkan. 5 misalkan, seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah pilihan ganda. Tinggal 1 soal lagi. Oke, tinggal 1 soal lagi. Apakah ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka yang tidak dimiliki oleh 2 kelompok tumbuhan lainnya? Misalkan ini jawabannya. Nah, sekarang kita sudah mengisi semua soal di literasi kedua ya, literasi sains. Jadi adik-adik nanti akan mendapatkan 2 literasi masing-masing, yaitu membaca numerasi, sains atau sosial budaya. Tapi adik-adik akan mendapatkan 2 literasi dalam aksi 2020 ini. Nah, jika sudah selesai semua, silahkan selesaikan literasi ya, akhiri ujian ini. Nah, di sini ada keterangan adik-adik sudah menyelesaikan literasi pertama pada 14 November pukul sekian, kemudian menyelesaikan literasi kedua pada 14 November pukul sekian. Nah, silakan logout aplikasi. Jika sudah, silakan keluar dari aplikasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.